Wabarakatuh, pemirsa channel YouTube saya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya ya, yang coba ingin berbagi tentang assembler edu ya. Kalau kemarin saya berbagi tentang bagaimana cara mengunduh assembler edu di smartphone ya, di Android. Dan sebelumnya juga saya berbagi juga tentang bagaimana cara membuat akun assembler edu menggunakan PC atau laptop. Nah, setelah ini kita ada lanjutannya. Kita alangkah baiknya kalau lebih memahami tentang fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi assembler edu. Jadi langsung saja kita masuk ke ke browser kita ya, pakai Google Chrome. Kalau saya, Bapak Ibu bisa menggunakan browser yang lain, tapi rekomendasi saya tetap pakai Google Chrome ya, karena kayaknya assembler edu ini sangat kompatibel ya apabila di menggunakan Google Chrome. Baik, Bapak Ibu semuanya, jadi seperti biasa kita masukkan alamat assembler edu. Kalau punya saya udah saya bookmark ini ya, udah saya masukkan ke bookmark, jadi tinggal klik aja. Kita sudah tidak usah mengetikkan alamat di kolom search Google-nya ya, langsung kita beginikan aja. Nah, kita klik aja, langsung ada app.edu.assemblerworld.com, langsung masuk kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita coba perkenalkan fitur-fitur dari assembler edu ya. Tunggu dulu, ini biar dipanggil dulu. Oh ya, untuk aplikasi assembler edu ini memang dia harus menggunakan pakai data ya, karena dia terhubung dengan jaringan internet. Kita pakai jaringan internet. Wah, ini internetnya kok bermasalah, ini tidak mau masuk dia. Ini bermasalah berarti karena malam ya, mungkin di tempat saya pun sinyal kurang bagus. Coba saya rubah dulu setup ininya, setup jaringannya ya Bapak Ibu ya. Saya cuma tethering dari HP, jadi tidak punya jaringan jaringan yang menggunakan fiber optik ya, yang mungkin lebih stabil jaringan internetnya. Saya hanya tethering dari HP di hotspotkan ke laptop. Nah, ini mudah-mudahan bisa ini ya Bapak Ibu. Belum bisa juga ya. Oh, bisa ini, alhamdulillah. Nah, ini sudah bisa masuk Bapak Ibu ke aplikasi assembler edu, tapi masih belum tampil ya, cuman ujungnya aja ini. Mohon bersabar karena memang jaringan di tempat saya memang kurang begitu memadai. Nah, ini mulai masuk ini, alhamdulillah ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah kelanjutan dari kemarin sebenarnya ya. Ketika kita mendaftar kemarin kan, ketika kita membuat akun, kita kan sudah saya kenalkan juga untuk bagaimana cara membuat kelas. Nah, ini adalah kelas yang dibuat kemarin, yang di tutorial sebelum ini ya. Video tutorial sebelum ini membahas tentang gimana membuat kelas. Nah, ini saya coba membuat kelas, namanya kelas digital SDN 019 Matang Tinggi. Nah, ini kebetulan satu anggota saya aja ya, karena kita masih belum nge-share kode kelas ke siswa ya. Ini hanya untuk sebagai latihan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 fitur yang sebelumnya Bapak Ibu harus ketahui, fitur penting ini ya, yaitu di sini ada menu kelas, menu topik, dan menu kamu. Nah, ini ya. Kalau kemarin kita sudah mencoba untuk mengganti foto profilnya ini ya di pengaturan akun. Nah, ini ya, mungkin Bapak Ibu sudah tidak kesulitan ini kan, diubah gambarnya, kemudian dikasih deskripsinya, kemudian disimpan ya. Nah, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, terus kemudian kita coba
klik folder kelas ini atau icon kelas ini, maka kalau icon kelas ini yang kita klik, maka kita akan menampilkan kelas yang kita punyai, baik kelas yang kita buat sendiri maupun kelas apabila kita bergabung dengan orang lain ya. Contohnya di saat pelatihan biasanya kan kawan-kawan meskipun dia statusnya sebagai guru, dia juga bergabung dengan kelas lain selaku siswa. Nah, sebagai prakteknya saja ya. Nah, ini semua akan ditampilkan kelasnya di sini. Jadi ini contohnya hanya satu karena kemarin tidak bergabung ke kelas lain ya. Nah, kalau misalnya kawan-kawan ada yang punya kode kelas, bisa ya, klik gabung kelas lain. Nah, ini ya. Atau kita coba membuat kelas baru lagi caranya. Nah, ini tombol tambah ini plus ini untuk membuat kelas baru. Nah, ini ya. Bapak Ibu bisa buat kelas baru, namanya apa, deskripsi apa, kemudian background untuk kelasnya apa, silakan dipilih sendiri, baru klik buat. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk membuat kelas. Oke, terus kemudian kalau misalnya mau join ke kelas atau gabung ke kelas lain, kita klik ini gabung ke kelas lain. Nah, terus kemudian kita masukkan kode undangannya ini di sini. Kode kelasnya masukkan ke sini, ada 1 2 3 4 5. Ada 5 huruf atau angka ya, atau kombinasi keduanya. Di sini kita masukkan misalnya JJ F PY misalnya. Nah, baru lanjut misalnya begitu ya. Maka nanti akan gabung ke kelas lain. Oke, Bapak Ibu ya. Itu sekedar contoh, bisa dipraktekkan sendiri nanti. Itu untuk fitur kelas. Kemudian untuk fitur topik, nah disinilah sebetulnya kita bisa mencari bahan ajar di topik ini tadi. Nah, ini terbagi menjadi ada ilmu kehidupan, ada fisika, ada matematika, kemudian ada kimia, ada geografi, ada sejarah, ada ilmu pengetahuan alam, astronomi, biologi, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, ilmu pengetahuan sosial, ilmu komputer, dan pendidikan agama. Nah, ini ya. Ini masing-masingnya kalau kita buka itu ada apa namanya? Ada isinya, ini tidak hanya seperti ini. Contohnya misalnya kita buka IPA, ilmu pengetahuan alam, ada apa saja di sini. Nah, kita lihat ada konten-kontennya di sini ya. Nah ini konten ini memang ada yang dibuat oleh apa namanya, Assembler World. Kemudian ada juga yang dibuat oleh kawan-kawan pengguna Assembler juga, pakai Assembler Studio ya. Nah, ini contohnya nih. Ada water cycle itu siklus air ya. Ini pakai bahasa Inggris. Terus kemudian ada glacier of faults. Terus kemudian tsunami, terjadinya tsunami seperti apa. Kemudian natural disaster, ini tsunami juga ini sebenarnya ini. Plan ya sekarang ya. Oh ya, ini free plan, belum aku
video-video selanjutnya insya Allah saya jelaskan bagaimana cara atau trik kita bisa masuk ke AC. Nah, kita klik seperti ini. Nah, ini tampilkan, mana menu tampilkannya? Oh, tidak ada menu tampilannya ya. Nah, tunggu dulu, coba kita, oh ini begini, ini di sini. Nah, kita coba tampilkan di sini, menu tampilkan. Oh, tidak bisa juga di sini, berarti harus dimasukkan ke kelas kita, jadikan materi ya. Kita coba dulu, ini kita unggah ke apa namanya, apabila kita scan pakai HP ya, kita scan pakai HP, kita unduh namanya marker QR. Jadi ketika di scan muncul 3 dimensinya seperti itu. Kalau bagi tautan, kalau misalnya kita mau membagi tautan ini ke media sosial, kita unggah di sana ya, kita share ke media sosial, ke WA, ke Facebook dan yang lain. Ada nggak materinya? Dengan klik kelas, terus kemudian kita klik ini, apakah ada materi yang sudah ada di sini. Nah, ini ya, materi ternyata sudah ada di sini, atau langsung bisa di kolom materi ini ya. Kita play di sini. Nah, bagaimana cara mengeplaynya? Nah, ini baru kita bisa play, di sana tidak bisa play ya. Ini ada view in 3D, view dalam 3 dimensi. Nah, kita coba saja ya, karena mungkin laptop saya pun tidak begitu bagus ini kalau untuk mutar 3D-nya ini. Tapi kita coba dulu, mudah-mudahan bisa menggunakan assembler web player. Nah, ini mohon maaf ya kalau misalnya nanti tidak bisa, bukan berarti aplikasi ini tidak bisa tidak bisa di play, karena keterbatasan perangkat saya yang saya gunakan. Oke, sudah mulai jalan, bukan mulai jalan, ini masih proses ya, masih proses. Mudah-mudahan bisa. Memang agak lama karena memang perangkat saya yang kurang memadai untuk ngeplay ini ya. Mudah-mudahan perangkat Bapak Ibu yang lebih mumpuni daripada perangkat saya ya, sehingga lebih lama untuk ngeplay apa yang sudah kita. Wah, ini kayaknya nggak bisa nih, udah lama seperti ini aja nih ya, berarti nggak bisa nih Bapak Ibu. Bukan nggak bisa ya, tapi bisa karena keterbatasan perangkat saya ya, mohon maaf. Oke, yang jelas seperti itu caranya Bapak Ibu. Caranya seperti itu. Kita kembali ke sini dulu, sebenarnya bisa nih saya play, atau mungkin terlalu berat ya karena sambil recording saya kan. Oke, kita lanjut tadi di top. Mohon maaf Bapak Ibu, kan agak memang lelet ini laptop saya untuk memutar 3D nya.
Oke, belum jalan juga, masih muter-muter. Nah, ini the internet connection is slow, internetnya juga slow, terus laptopnya juga slow. Nah, ini topik tadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih, nanti pilih di sini di topik ini, beraneka macam materi ada di sini. Jadi sudah disediakan oleh Assembler Edu, kita boleh membuatnya sendiri dengan kreasi kita bisa. Tapi sudah banyak sebenarnya koleksi yang bisa kita adopsi di sini ya. Kalau misalnya materi ini tidak cocok ya, kita bisa membuatnya sendiri Bapak Ibu. Oke, kita coba ke topik tadi ya, ke topik tadi. Tunggu dulu sampai ke sini, saya hapus dulu. Nah, biar cepat. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kita masuk ke topik tadi. Ini bermacam-macam, tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Untuk topik-topik tadi, mana nggak muncul ini si topiknya ini. Nah, ini udah muncul, ilmu kehidupan, fisika, matematika. Jadi masing-masingnya ini bisa Bapak Ibu buka ini, karena banyak di dalam isinya. Contoh yang ini contoh fisika lah ya, fisika banyak sekali yang konten di dalamnya ini banyak. Nah, ini kan ya, ini kan kontennya. Nah, ini udah semakin transfer, gaya magnet, partikum hidrostatis, graf ya kan. Kalau misalnya kita buka satu persatu mungkin ada itu untuk topik. Nah, terus kemudian kita klik coba kamu. Nah, ini kalau yang ini berarti ini kita bisa buat proyek pertama. Kita membuat 3D-nya seperti apa, buat proyek 3D dan AR-nya di sini ya. Kita buat di sini, kemudian nanti akan dimasukkan ke aplikasi namanya Assembler Studio ya. Setelah kita masukkan sini, kemudian kalau marker custom ini kita membuat marker custom apa namanya itu, marker custom yang digunakan. Kalau teman, kita punya teman berapa di sini, teman-teman kita ya. Oke, itu sekedar apa namanya, fitur dari kamu, artinya ini kamar pribadi kita sendiri, kita bisa membuat proyek. Kita coba klik buat proyek pertamamu. Nah, ini ya, kita pakai apa, download Assembler Studio. Berarti kalau misalnya Bapak Ibu belum punya aplikasi Assembler Studio, maka bisa kita download dulu di sini ya. Nah, setelah kita download maka akan tampil seperti ini. Nah, ada icon, nah seperti ini ya, icon Assembler Studio. Nah, ini juga kita hubungkan dengan akun kita ini. Aduh, salah. Nah, bisa kita hubungkan. Oke Bapak Ibu, itu sekedar tadi. Jadi saya hanya mengenalkan ini saja, yang untuk apa namanya, untuk Assembler Studionya mungkin dibahas di lain kesempatan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu 3 topik yang penting, 3 menu yang ada di Assembler Edu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.